pagi Bu Yaya. Selamat pagi Bu Dwi. Jadi sesuai dengan janji kita kemarin bahwa hari ini akan ada supervisi akademik di dalam kelas berkaitan dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi seperti yang sudah kita sepakati kemarin. Tapi sebelum Ibu masuk ke ruang kelas, ini adalah bentuk prasupervisi. Jadi kita ngobrol-ngobrol dulu sedikit Bu Yayat ya. Saya minta waktunya sedikit. Tujuan pembelajaran hari ini apa Bu di kelas? Jadi hari ini tujuan pembelajarannya untuk menerapkan aturan sinus dan menggunakannya untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Menerapkan aturan sinus ya. Untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Oke, jadi ceritanya matematika mau dibikin kontekstual gitu ya. Mau diaplikasikan. Ini materi di kelas 10. Kelas 10 trigonometri. Oke, matematika, trigonometri, aturan sinus yang akan diterapkan di dalam kelas yang akan dikontekstualkan gitu ya. Kira-kira nanti model pembelajaran apa yang dipakai? Jadi nanti kita pakai model pembelajaran discovery learning atau penemuan ya. Kemudian nanti area pengembangan yang Ibu ingin capai di kelas seperti apa? Jadi saya hari ini maunya anak-anak itu berlatih daya kemampuan berpikir kritisnya, daya analisisnya. Berlatih kemampuan berpikir kritis dan kemampuan menganalisa soal. Berpikir kritis dan analisa soal ya. Kemudian strategi yang Ibu siapkan bagaimana? Jadi nanti ini kan sebelumnya kan sudah ada materi pengantar untuk aturan sinus ini. Jadi sebelumnya anak-anak itu sudah menemukan rumus aturan sinusnya. Nah sekarang rumus yang mereka temukan sebelumnya akan dipakai untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Jadi nanti pembelajarannya pakai metode diskusi kelompok. Jadi sebelumnya sudah ada materi ya, anak-anak sudah paham bagaimana aturan sinus. Ini adalah modal menurut Ibu. Kemudian aturan sinus ini akan diterapkan seperti yang Ibu bilang tadi, akan dikontekstualkan bagaimana menerapkan aturan sinus dalam kehidupan sehari-hari melalui diskusi kelompok, begitu ya. Oke, terima kasih Bu Yayat. Saya akan mengikuti Ibu Yayat masuk ke kelas hari ini ya. Semangat Bu ya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, karena ini selamat datang di sekolah saya di SMK Negeri 1 Kariwang. Saya bersama Bu Yayat, guru yang sudah saya observasi di kelasnya. Kita sudah menyepakati bersama. Jadi Ibu Yayat membuat RPP pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian kita sepakati ada percakapan pra-observasi, lalu kemudian saya melakukan observasi di kelas beliau pada tanggal 8 Maret 2023 minggu kemarin. Jadi Bu Yayat, seperti yang sudah saya gambarkan kemarin, bahwa setelah saya observasi di kelas, kita akan melakukan percakapan setelah itu. Jadi dikit-dikit nih saya nanya, perasaan Ibu Yayat nih setelah saya kunjungi di kelas kemarin. Jadi ya seperti biasa Bu ya, namanya guru walaupun sudah biasa mengajar di kelas, tapi kalau ada supervisi tetap ada rasa deg-degannya Bu. Oh mungkin saya ada kurang bagian sini, kurang bagian situ, tapi sebenarnya kalau supervisi ini bagus banget Bu ya. Jadi kita bisa ada teman yang membantu kita evaluasi diri. Jadi kan kita kadang tidak bisa mengingat, oh tadi saya apa ya kurangnya ya di tahapan saya pendahuluan kurangnya apa, terus inti apa, penutup apa. Jadi dengan supervisi ini ya ada teman yang mengingatkan, yang mencatat gitu. Oh nanti kita bisa saling melakukan refleksi. Seolah-olah kita bisa mereview diri kita sendiri. Betul sekali. Oke. Jadi Ibu senang Bu, di supervisi Ibu ya. Bisa evaluasi diri saya Bu. Oke. Dari hasil supervisi yang saya lakukan kemarin, observasi tepatnya saya lakukan di kelas Ibu Yayat kemarin, saya punya beberapa catatan di sini. Jadi di pendahuluan itu Ibu sudah menyampaikan sudah baik. Ibu menyampaikan sesuai dengan alurnya, mulai dari menyapa siswa, kemudian absensi, berdoa, semua diterapkan. Cuma ini saya tidak mencari kedudukan Ibu ya, cuma kita saling mengingatkan gitu ya. Ibu ngerasa enggak kalau dalam proses itu Ibu tidak menggambarkan proses penilaiannya? Oh iya, saya bisa langsung menyampaikan. Ya, Ibu melakukan proses penilaian sepanjang pembelajaran, tapi Ibu tidak ngasih tahu ke siswa, anak-anak ini loh yang saya nilai gitu ya, nanti disikapnya ini loh saya nilai, hasilnya apa yang saya nilai. Tapi Ibu tetap ada siswa yang maju, Ibu kasih nilai gitu kan, tapi nggak dijelaskan detailnya saya tidak merinci ya, saya hanya sampaikan secara umum saja. Oh, kita hari ini mengerjakan LKPD, nanti akan ada diskusi kelompok, kemudian nanti ada beberapa kelompok yang maju untuk presentasi, itu saja saya sampaikan. Jadi kalau detailnya misalnya untuk rubrik penilaiannya apa saja, poin-poinnya itu tidak saya sampaikan. Kemudian di ini Bu, di berdiferensiasinya Ibu ini kan pengennya berdiferensiasi proses, jadi Ibu sudah menerapkannya dengan cara mengelompokkan siswa-siswanya. Tapi mungkin karena ada saya atau bagaimana, serius banget kelasnya gitu ya. Atau siswanya yang terlalu gimana agak gitu. pencitraan jadinya ya. Kayak ada pencitraan, akhirnya nggak ada waktu sepertinya tidak ada waktu luang untuk membuat suasana kelas itu menjadi fun gitu, mencair gitu ya, mencairkan suasana. Mungkin Ibu perlu ice breaking atau apa mungkin ya. Sama satu sih Bu, 3 catatan saya. Sama ini, ketika Ibu refleksi hanya beberapa pertanyaan saja, hanya satu arah. Ibu tidak meminta umpan balik kepada siswa gitu. Jadi mungkin Ibu bisa merancang kembali mungkin bagaimana nanti, mungkin ada video-video yang bisa ditonton bagaimana guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Tapi secara keseluruhan Ibu Yayat sudah baik menerapkan apa yang sudah direncanakan, kemudian dilaksanakan di kelas. Mungkin karena ada yang lihat, jadi Ibu seperti seperti ada sedikit beban gitu ya. Saya biasanya kalau mengajar itu memang kalau untuk ice breaking jarang, tapi karena mungkin saya orangnya agak kaku ya. Cuma saya orangnya ramah ke siswa, jadi saya bisa di tengah-tengah pembelajaran biasanya ajakin mereka ngobrol apa gitu. Misalnya nyeletuk, misalnya ada siswa
ada sedikit gerakan dari siswa tentang apa gitu, di situ saya nyeletuk gitu. Jadi ya membangun percakapan guru dan siswa di sela-sela pembelajaran. Iya, jadi itu menurut Ibu adalah salah satu cara untuk mencairkan Iya, suasana. cuman kemarin beda ya. Iya. Iya, nggak ada kemarin Bu ya. Dari yang saya tidak melihat itu sebagai suatu kesalahan dan kekurangan Ibu ya. Tapi mungkin kita bisa merefleksikan diri sendiri, mungkin akan menjadi catatan tersendiri gitu. Rencana Ibu selanjutnya bagaimana dari catatan-catatan yang saya uraikan Nanti di pertemuan selanjutnya saya perbaiki terutama bagian yang jadi catatan itu. ya, tiga poin Ya, itu ya. dimunculkan. Kapan kira-kira bisa saya dengar cerita Ibu Yayat tentang ini? Di pertemuan berikutnya Bu ya. Pertemuan Di observasi berikutnya di hari Rabu kalau tidak salah. Iya, Bu, ya? Rabu jadwalnya. Oke. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa ketemu lagi setelah Ibu dari kelas tanpa saya harus melakukan observasi lagi ya. Nah, jadi begitu Bu Yayat ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bermanfaat. Terima kasih sudah menjadi rekan saya dalam menjalankan tugas. Terakhir nih Bu ya, bagaimana perasaan Ibu ini kita melakukan percakapan ini? Saya senang Bu ya, apalagi kan Bu Dwi ikut program CGP gitu. Jadi saya dapat kayak siraman semangat gitu. Jadi ikut terpantik gitu. Walaupun mungkin untuk saat ini saya tidak bisa ikut bergabung dengan program karena ada satu dan lain hal, tapi dalam hati saya tuh kepengen sekali Bu. Oke, mudah-mudahan Ibu punya kesempatan untuk itu ya. Saya senang diajak untuk kolaborasi hal-hal seperti ini. Jadi yang membantu kita berkembang. Kadang kalau kita sendiri itu kan ada di zona nyaman, susah keluar. Tapi kalau ada temen yang mengajak itu rasanya gampang buat keluar dari situ. Mudah-mudahan masih ada Ibu Yayat tidak bosan-bosan lagi. Siapa tahu saya masih ada hal yang pengen saya kembangkan. Saya mengajak Ibu Yayat berkolaborasi lagi. Mudah-mudahan saya diterima di kelasnya Bu Yayat ya. Oke, terima kasih Sama-sama. Ibu Yayat.